Tiap langkah harus memiliki arah, walaupun terkadang rencana terpaksa kita ubah. Kendati demikian, itu semua tidak masalah. Yang terpenting, kita dengan selamat bisa kembali ke rumah. Untuk para kuyang. Untuk pertama kalinya, pada pendakian kali ini, Aboding ingin membuat event sendiri yang melibatkan berbagai orang. Memang tak biasanya, namun beliau ingin merasakan bagaimana sensasi keseruannya. Pendakian Argopuro kita kemas dengan konsep nanjak bareng dengan peserta terbatas. Umumnya, pendakian Argopuro dimulai dari Badaran dan turun di Bermi dengan jarak tempuh kurang lebih 40 km. Karena kalau tidak lintas, jaraknya malah akan lebih jauh. Untuk menghemat waktu dan tenaga, kita harus boros pengeluaran agar bisa menaiki ojek dari base camp sampai pos mata air 1. Andai tidak naik ojek, paling mentok kita hanya bisa camp di pos mata air 2. Jalur motor lumayan bikin jantung berdebar lebih cepat. Sesekali saya harus turun untuk membantu mendorong motor, dan bahkan Mas Hadi nampak jungkir balik dengan ojeknya. Wah. Udah semua. 40 menit berlalu, semua peserta sudah sampai di pos mata air 1. Sang porter pun tampak meyakinkan. Kita di briefing untuk perjalanan hari pertama ini. Untuk kita sampai di Cikasur paling malam jam 7 jam 8 gimana? Ternyata benar kata orang, gunung yang landai memang tidak berat. PR-nya mungkin di durasi pendakian yang menjadi lebih lama. Kok saya jalan sendiri? Belakang nggak ada orang, depan juga. Ada suara dari depan belakang juga. Kok ada shelter di depan? Oh iya, ada shelter. Iya. Husni Mubarak. Manasan ini. Gagal stik. Apa? Oh, kirain. Bukan, liquidnya. Iya. Sejauh ini trek masih terbilang sangat bersahabat dibanding gunung-gunung yang lainnya. Herannya, porter belum juga kunjung datang. Akhirnya kami menepi sambil menghibur diri, sembari menunggu sang cahaya kehidupan tiba. Bakat yang harus Menunggu adalah hal paling menjengkelkan, apalagi tanpa kepastian. 45 menit berlalu, kami pun memutuskan untuk menunggu di sabana kecil saja, sekalian makan siang bersama teman-teman yang lain yang mungkin sudah sampai di sabana kecil. Hujan hanya membasahi,
tidak menyakiti. Demikian Bang Andre berkata kepadaku. Kondisi seperti ini yang membuat malas rasanya menguasai sekujur tubuh. Alhamdulillah hujannya udah reda. Tinggal paling nyari tempat yang enak buat buka raincoat. Caranya ini santai banget karena kita nunggu porter di belakang. Kayaknya sih overload. Padahal kalau misalnya nggak mampu, nggak kuat tinggal bilang aja, kan bisa bagi beban tuh sama panitia. Perjalanan masih panjang. Sekarang udah pukul 2 kurang di ketinggian 2100. Lah. Tepat pukul 2, kami baru sampai di Sabana Kecil dan teman-teman kita sudah menunggu sedari jam 1. Semoga mereka memaafkan keterlambatan kami. Belum ketemu sama sekali. Kita udah sampai di Sabana Kecil. Sekarang tepat jam 14:14, jam 12:04. Jadi kita mau break di sini. Sekalian makasih ya, karena belum makan siang juga. Sambil nungguin ada beberapa teman kita yang di belakang, sekitar 5 orang lah. Termasuk porter. Brasiliensis. Asik. Nanti kita tanam di rumah kita ya. Oh bisa. Wah, nanti jadi endemi. Lama gak nunggu? Lama gak nunggu? Nunggu kita lama gak? Enggak. Halo Besti. Hai. Ya, dari mana aja ya? Kita menerjang hujan. Langsung deruskan hujannya. Sekaligus. Langsung. Kayak air jatuh. Dan semuanya pada megang handphone sama. Mau megang doang. Ya. Terus mau megang tangan siapa nggak tahu. Mau megang tangan pacarnya nggak ada. Iya. Di tengah senda gurau kami, datang seseorang dengan santainya berjalan sendiri. Awalnya kukira porter. Ternyata dia adalah orang yang sempat viral beberapa waktu lalu. Abu Syamsuddin, seorang pejalan kaki dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Sempat viral saat dia jalan kaki dari kediamannya di Jepara sampai ke Gunung Kerinci. Rupanya sekarang pun dia berjalan kaki dari Jepara sampai ke gunung ini. Nah pas aku ini kan ada teman tetanggaku di Temanggung itu, dia pindah ke sana, dia menyampaikan, walah itu tetanggaku katanya, kenal juga gitu. Luar biasa. Ini benar-benar langka. Fotoin gue dong. Yuk. Suasana mulai chaos saat waktu menunjukkan jam 4 dan porter tak kunjung datang. Akhirnya Aboding dan beberapa orang menyusul porter untuk membantu dan memastikan kondisi mereka. Langit semakin gelap, suhu semakin dingin, ditambah hujan turun kembali. Kami yang menunggu terpaksa membuat shelter dadakan untuk berteduh sembari menunggu kedatangan Aboding dan rekan-rekan datang beserta porter. Jalan lagi. Atas beberapa pertimbangan, kami panitia memutuskan untuk bertukar bawaan dengan porter. Ya teman B, sekarang udah sampai Sabana Besar. Ini kamera Aboding ada di saya. Aboding udah duluan sama tim yang lain, sama porter yang buat tenda. Dan ini saya bawa bawaan porter yang tugasnya bawa logistik. Jadi semua anggota logistiknya tuh ada di sini. Agak terlambat ya karena mau nggak mau panitia juga kan handle beberapa peserta. Jadi mohon maaf kalau misalnya gambarnya sedikit atau kurang bagus ya karena situasinya nggak memungkinkan sekali. Sekarang kita langsung cari tenda Aboding aja. Yuk. Gantian kan nih? Ah? Sepertinya saya bangun kesiangan. Semalam saya tiba di Cikasur kurang lebih jam 11 malam. Dan ternyata tenda belum juga berdiri. Walau sudah bertukar tas, porter tiba hanya beda beberapa menit dari saya. Dari sini saya diskusikan dengan Aboding perihal kejadian semalam. Saya mengeluhkan porter yang tidak layaknya porter. Kalau keterlambatan porter tentang urusan bawaan yang terlalu berat, menurut saya itu tidak.
Namun Aboding masih mewajarkannya, dan akhirnya bawaan porter dikurangi dan dialihkan ke panitia. Saya coba untuk menenangkan hati. Semoga kejadian hari pertama tidak terulang lagi. Mengingat perjalanan yang masih panjang, khawatir itu tak kunjung hilang. Jadi ini guys, kameranya Boding Adventure. Coba mantra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Sampai air. Asli nak tidur siang di sini teh. Genah. Tidur siang. Untuk mengantisipasi kejadian kemarin, kali ini kami sengaja berjalan di belakang porter, sementara peserta dan 2 panitia jalan di depan. Tujuannya, bila terjadi sesuatu pada porter, kami sigap untuk membantunya. Aneh gak sih? Kesannya kita yang membackup porter, bukan porter yang membackup kita. Pukul 4 sore kami tiba di Cisentot. Rupanya kami mendapati porter telah mandi. Semoga setelah mandi mereka fresh kembali, harapanku. Air sungai yang mengalir jernih menggodaku untuk bersantai dan memasak untuk mengganjal perut. Sementara itu, porter pamit untuk jalan duluan. Kami mengiyakan dan berharap mereka bisa menyusul tim depan. Jam 5 sore kami jalan kembali. Baru berjalan kurang dari 10 menit dari Cisentor, kami mendapati porter sedang tertidur pulas di pinggir jalur. Saat kita tanya, kenapa berhenti dan berjalan pelan? Ada masalahkah? Jawaban mereka selalu tidak ada kendala, hanya ingin jalan santai. Emosi hampir tak terkendali. Saya tanya salah satu dari mereka, apakah dia pernah jadi porter sebelumnya? Jawabannya membuatku kaget. Ternyata tidak. Tak habis pikir, kok bisa mereka senekat ini? Saya bisa simpulkan di sini, mereka bukanlah porter. Akhirnya, saya ambil keputusan untuk kembali bertukar tas dengan dia, agar saya bisa cepat menyusul rekan-rekan yang di depan. Gak kebayang, mereka menunggu kita dalam keadaan tidak ada tenda dan logistik berada di kami. Baris. Sudah tidak bisa dikondisikan. Kenapa? Lihat keluar. Maaf ya semuanya, saya telah menelantarkan kalian. Apa sih? Ada apa? Ya beginilah. Gak apa-apa, ono. Kan di luar ini. Mungkin kalian bakal kapok ke saya, dan saya pun kapok untuk bikin kayak gini lagi, nggak akan lagi. Terus kemana dia? Jauh. Anjir, terus dia ada center segala macam. Udah dikasih, udah kekasih. Bukan. Justru kita salahnya tuh yang dibawa malah logistik, tenda gak dibawa, ke kita bawa. Tenda dibawa porternya. Porternya belum datang. Enggak gini, besok kita gini. Tenda kita bawa semuanya, satu di carrier-nya Mas Adi, satu carrier Kang Musti, satu lagi kita tenteng, dan kita bawa logistik untuk 1 kali makan. Itu rencana sugas. Iya kita udah bener. Jadi sekarang ini aja bikin kopi dulu biar tenang dulu. Iya lepas dulu ya. Enggak apa-apa, kita mau bawa. Enggak ada masalah kan? Enggak. Pasti nyampe, cuman telat. Enggak aman. Enggak aman, Bang. Aman udah aman. Kita aman. Makanya untung ada plastik saya ini jadi Teman-teman juga bawa aman. aman. Udah masak aja, ayo kita masak. Tapi aku berharap tenda aja sih udah. Enggak, ini kita cari nasi. Jadi tadi tuh kita sengaja kita ngikutin di belakang tuh biar dia tuh maksudnya secara psikologis Termotivasi. secara psikologis ngerasa diburu-buru sama kita, dan setiap kita ngedapetin mereka lagi istirahat, kita nggak pernah istirahat, kita gini ngeliatin.
Teman-teman bisa melihat bagaimana respon para rekan pendakian kita. Mereka memaklumi, karena mereka mengerti sumber masalah berawal dari mana. Mereka semua tenang, menyiapkan antisipasi, dan malah menghibur kami selaku panitia agar tidak terlalu diambil pusing. Air mata saya tak terbendung kala itu. Haru dan malu dengan perlakuan mereka kepada kita. Tak bosan, hingga detik ini saya selalu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas trip Argo Puro yang kacau ini. Oh iya, setelah saya dan Aboding istirahat, kita kembali untuk menyusul porter untuk segera membawa tenda dan membantu Bang Andre serta Teh Mita yang membackup porter. Ya. Thank you. Om sambalnya om. Om sambalnya om. Gak usah, ini aja. Wih, ada sambalnya. Konden tenda. Iya makan ya. Makan sekarang ya. Ngangetin badan dulu. Yang lain aja dulu. Yang lain belum ada yang kasih ini. Oh. Maunya kita mau habis ini packing. Kalau berwaktu gitu kalau. Di hari ketiga, kita kembali susun rencana. Kita tak memakai jasa porter lagi. Tenda dan kebutuhan logistik untuk 1 kali masak kita yang ambil alih. Saya dan Diki membawa tenda dan logistik beserta cooking setnya. Untuk cooking set sendiri, sedari awal Diki yang memang bawa. Tenda saya, Aboding, serta Bang Andre dan Teh Mita kita bawa masing-masing. Dengan rencana ini, kita berharap berjalan semestinya. Kita kembali ceria, kembali tertawa, saling usil satu sama lain. Apalagi Bang Andre, si paling seneng ngisengin saya yang notabene saya orang yang tidak bisa diam, alias motah. Lower mana itu segitu? Nyanyi lah tuh doaan. Sok nyanyi. Untuk para kuyang. Kita sampai di Sabana Lonceng tengah hari. Ada 2 orang dari kejauhan yang kita lihat. Saat saya tiba, rupanya rekan yang lain sedang samit duluan ke puncak Rengganis. Dan Diki menuturkan dia hanya seorang diri. Lantas, siapa satu lagi yang kita lihat? Bukan hanya saya saja, yang lain juga melihat kok, kecuali Aboding yang fokus pada drone-nya. Pria berperawakan tinggi, kurus, rambut panjang, pakaian gelap, ya menyerupai porter. Cuman ya sudahlah, mungkin kita hanya lelah. Ada semuanya di mana? Di puncak Rengganis, saya melihat ada benda-benda yang berbau mistis. Ada plastik dengan isi bunga-bungaan. Ada benda semacam gayung. Dan ada batu menyerupai bak. Sedikit heran, adakah orang yang datang hanya sekedar ritual di gunung yang notabene panjang jalurnya ini? Biasanya saya menemukan hal demikian paling-paling di gunung yang bisa didaki dengan durasi 2 hari 1 malam. Lupakan hal-hal yang membuat sugesti tidak baik. Kami melaju langsung menuju puncak Argo Puro.
Hah? Dari handap. Sekian hari kami disuguhi dengan jalur landai. Akhirnya kami menjumpai tanjakan layaknya gunung pada umumnya. Dan saya rasa ini curam sekali. Padahal sebenarnya tanjakannya wajar. Di hari ketiga, dengan penuh susah payah, akhirnya kami menjajakan kaki di puncak tertinggi gunung dengan rute terpanjang, Gunung Argopuro. Dari puncak Argopuro 3088 meter di atas permukaan laut. Daulagiri. Hari kian sore, saatnya kita bergegas ke danau yang menjadi ikon Gunung Argopuro, yaitu Danau Taman Hidup. Karena saya dan Diki membawa alat kelompok, kita memiliki tugas untuk tiba di Danau Taman Hidup terlebih dahulu, atau paling lambat bareng dengan rekan-rekan yang sudah duluan. Jadi, saya berpisah dengan Aboding dan berusaha menyusul rekan-rekan yang ada di depan. Tak disangka, mendung dan kabut hilang begitu saja. Sungguh panorama yang indah. Sayang bila tak dinikmati. Tapi kita punya misi dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Semua rekan-rekan kita susul. Dengan penuh semangat, saya terus melaju agar saat semua tiba, kita sudah siap untuk menjamu. Tingkat kesulitan jalur turun tak seindah jalur saat naik. Ada kalanya kita mesti menerabas ilalang, jalur di tepi jurang, serta melompati pohon. Hutan lumut, berkabut, lembab, gokil sih. Teman-teman di belakang gimana ya nasibnya? Iya sih kayaknya. Andai kemarin camp diem aja, savana, iya, dapat nggak bakal kena gelap. Jadi kita jadi porter nih. Nggak kebayang kalau misalnya semua masih di porter. Gila nggak? Peserta gimana gilanya tuh? Abodeng lagi ngapain ya? Terdapat sebuah pelang besar memberi tanda memasuki kawasan Suaka Margasatwa. Bisa diperkirakan kita keluar dari kawasan hutan lumut. Beristirahat sebentar untuk sekedar menstabilkan nafas tanpa duduk sambil memastikan kita tetap berada di jalur yang jelas. Ada orang nggak keluar tuh, soalnya dia baru Anda memasuki. Berarti udah dekat. Panjang. Anjir. 14.000 hektarnya. 14.177 hektar. Tap. Lanjut. Wah, diblokir. Saya sempat terkejut. Ada portal penghalang besar. Pikirku, Danau Taman Hidup sudah di depan mata. Sekilas, saya melihat titik cahaya menyerupai lampu tenda. Sayup-sayup terdengar suara orang bercengkrama. Oh, enggak bisa.
Satu. Lepasin dah. Anjay. Dengan lah. Lah. Tak berlama-lama, saya mengajak Diki untuk mempercepat langkah kita. Jatuh berkali-kali tak berarti. Yang ada di pikiran kita ingin segera tiba, menyiapkan segalanya, dan menjemput rekan-rekan semuanya. Umur kakak kieu sumpah. Sia lamun pasti direkam gue. Sia karake nangtung. Selalu deui. Mungkin karena semangat, kita masih bisa saling tertawa. Malam kian larut, tapi rasanya kita masih di hutan lumut. Sekian lama kita berjalan, danau tak juga kunjung kelihatan. Optimis, sebentar lagi. Kalimat semangat dari saya untuk Diki dan diri sendiri. Sayup-sayup suara keramaian masih terdengar. Di mana taman hidup? Tanya heranku bergumam dalam hati. Raut wajah Diki tak lagi berseri. Saat kita baru sadar, waktu menunjukkan pukul 21:30. Dan akhirnya Diki berkata, "Bang, kita tersesat." Singkat cerita, saya meminta bantuan pihak basecamp untuk menolong kita, mengantarkan Diki yang kondisinya sudah tidak baik, dan mengantarkan saya beserta bawaan untuk kembali menemui yang lain. Walau akhirnya permintaan yang kedua itu tidak diterima. Sungguh, perjalanan kali ini adalah perjalanan yang sangat mengesankan. Saya sampai bingung untuk memulai kata dari mana. Perjalanan yang bukan hanya melihat indahnya panorama alam, tapi juga melihat bagaimana indahnya kebersamaan. Dari sini saya banyak belajar bahwa manusia punya batasannya, walau terkadang kita menembus batasan itu sendiri. Perjalanan yang mengajarkan arti kepedulian, perjalanan yang mengajarkan arti tanggung jawab, perjalanan yang menguras tenaga, yang menguras emosi dan air mata, perjalanan yang mungkin bila kita tidak mengalaminya, kita tidak akan mendapatkan hikmah yang terasa sampai sekarang. Rasanya lensa kamera serta tinta pena terlalu terbatas untuk menceritakan betapa mahalnya arti perjalanan ini. Manusia boleh berencana, namun berjalan lancar atau tidak itu mutlak hak prerogatif Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh rekan pendakian Gunung Argopuro telah berkenan berbagi tawa, berbagi cerita, berbagi air mata, serta berbagi kepedulian. Izinkan saya untuk meminta maaf atas semua lika-liku yang diakibatkan oleh saya. Saya yang harusnya menjadi solusi malah menjadi petaka. Saya yang harusnya diandalkan, tapi saya malah mengecewakan. Seharusnya kalian bersantai, berceria, tertawa riang saat tiba di danau taman hidup. Tapi faktanya, kalian harus melawan dinginnya danau taman hidup di bawah shelter-shelter darurat dengan rasa cemas yang harusnya tak hadir di hari terakhir. Sekali lagi, saya memohon maaf. Semoga rekan-rekan sekalian
masih sudi kiranya menjadikan saya sebagai teman. Saya berjanji, saya usahakan akan lebih berguna lagi. Terima kasih.